Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, program studi Sistem Informasi Kota Cerdas semester 4 dari kelas sesi KC 4B dengan NIM C0504222027. Jadi for your information, teman-teman sekalian, video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis dan desain sistem informasi kota cerdas. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini sendiri yaitu adalah Bapak Dr. Reza Fauzan Skom Mkom. Nah, pada video ini saya itu akan membahas beberapa diagram aktivitas yang ada pada fitur aplikasi Signal Polri ya teman-teman. Jadi kita lihat aja di Star UML. Ini kita sebelumnya sudah membuat diagram aktivitas. Jadi ada 4 diagram aktivitas yang ingin saya bahas, tapi mungkin kemungkinan besarnya adalah hanya 3 saja, yaitu registrasi, tambah data kendaraan, dan pendaftaran pengesahan STNK. Hanya 3 ini saja. Kalau untuk login ini nanti kemudian akan mungkin kemungkinan akan dibahas sedikit saja. Baik, untuk registrasi aplikasi Signal Polri ini kita lihat untuk diagram aktivitas yang pertama. Ini aktornya adalah pengguna dan juga sistem. Jadi teman-teman, pada saat membuat aktivitas diagram ini saya rujukannya dari ini ya, dari websitenya langsung resmi samsatdigital.id. Jadi di tutorial.php-nya kita sini ya, di tutorialnya. Jadi kasih tutorial. Saya membuat aplikasi ini berdasarkan apa yang ditampilkan oleh tutorial ini, seperti itu teman-teman. Untuk saya sendiri tidak menginstal aplikasi Samsat Digital aplikasi Signal Polri ini karena kebetulan saya juga belum wajib pajak untuk 5 tahun ke depan. dan juga motornya itu motor dari keluarga saya, jadi saya belum belum punya urgensi untuk menginstal aplikasi ini. Tapi yang saya bahas dari aplikasi ini, maka saya rujukan atau pedoman yang saya ambil untuk membuat diagram aktivitas tersebut adalah melalui website resminya ya teman-teman, yaitu samsatdigital.id. Nah, untuk registrasi pengguna itu sendiri, ini kita bisa lihat di tutorialnya ya teman-teman, masukkan data pribadi dan sebagainya ya. Nanti kita akan komparasikan dengan diagram aktivitas kita sendiri, apakah sudah sesuai dengan yang ada di sini gitu. Jadi kita lihat untuk diagram yang pertama, yaitu registrasi aplikasi Signal Polri, itu ada 2 aktor, yaitu pengguna dan juga sistem. Untuk awalnya tentu saja yang paling pertama adalah kita membuka aplikasi Signal Polri terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi. Nah, menampilkan halaman utama aplikasi ini dalam tanda kutip kita itu sebagai guest ya, berarti kita belum masuk akun gitu loh, sebagai guest saja, sebagai tamu gitu, mode guest gitu. Nah, jadi nantinya ketika ingin registrasi, kita nanti akan diarahkan untuk memilih masuk atau daftar. Nanti di tampilannya itu ada nanti tulisan masuk atau daftar gitu. Nanti akan diarahkan oleh sistem dan menampilkan halaman masuk. Nanti setelah itu kita akan memilih daftar di sini dan nantinya sistem akan menampilkan form pendaftaran akun. Setelah sistem ini menampilkan form pendaftaran akun, maka nantinya akan diarahkan untuk kita sebagai pengguna nantinya untuk mengisi form pendaftaran akun tersebut. Nah, nanti apa saja yang perlu diisi, yaitu ada nik IKTP, kemudian nama sesuai IKTP, ada alamat email, nomor HP, kata sandi, dan juga konfirmasi ulang kata sandinya, yaitu memasukkan ulang kata sandinya. Kemudian menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi Signal, kemudian kita memilih lanjut. Setelah kita pilih lanjut ini, maka sistem akan menampilkan pesan konfirmasi verifikasi IKTP. Nah, verifikasi IKTP ini ada decision di posisi kita sebagai pengguna ya teman-teman. Jadi decisionnya adalah kita bisa balik ke beranda atau bisa verifikasi sekarang. Kalau kita balik ke beranda, maka akan diarahkan oleh sistem ke form pendaftaran akun kembali. Nah, kalau kita memilih verifikasi sekarang, maka kita akan diarahkan untuk nantinya sistem mengarahkan kita ke panduan foto IKTP ya teman-teman. Nanti akan ditampilkan panduan foto IKTP-nya nanti ya teman-teman. Setelah itu kita pilih lanjut. Nah, setelah kita memilih lanjut, nanti sistem akan beralih ke mode kamera dan kita akan melakukan foto IKTP.
setelah foto iktp selesai, nantinya sistem menampilkan hasil dari foto iktp kita. Nanti ada decision lagi nih teman-teman dari kita sebagai pengguna. Nah, apakah ingin mengulangi foto iktp? Apakah gunakan foto yang sudah ada ya, yang sudah yang sudah dihasilkan? Nah, kalau misalnya dalam beberapa kasus fotonya itu kurang jelas, blur dan sebagainya, yang intinya tidak bisa diverifikasi oleh sistem, maka kita bisa memilih untuk ulangi foto iktp. Nah, ketika kita memilih ulangi foto iktp ini, maka kita akan diarahkan kembali ke panduan foto iktp. Kalau misalnya kasusnya kita gunakan foto ini, maka nantinya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu sistem akan menampilkan panduan foto liveness. Nah, foto liveness ini adalah foto ini ya, muka kita ya, nanti akan dikomparasikan, maybe ya bahasanya dikomparasikan dengan foto yang ada di iktp kita gitu. Nanti sistem menampilkan panduan foto liveness. Setelah itu kita akan memilih lanjut. Setelah memilih lanjut, nanti beralih lagi ke mode kamera dari sistemnya. Nanti kita setelah itu melakukan foto liveness kembali gitu. Nah, setelah kita melakukan foto liveness, nantinya sistem menampilkan hasil dari foto liveness yang telah kita lakukan. Kemudian ada decision lagi teman-teman dari sisi kita sebagai pengguna. Nah, apakah nantinya ingin mengulangi foto liveness atau gunakan foto ini? Kalau nantinya dalam beberapa kasus mungkin fotonya kurang bagus, kurang jelas atau blur ya teman-teman, kita bisa pilih ulangi foto liveness. Nantinya akan diarahkan oleh sistem kembali ke panduan foto liveness. Nah, kalaunya misalnya nanti dalam kasus tertentu fotonya itu sudah jelas, nggak ada blur, pokoknya sudah jelas gitu, bisa diverifikasi oleh sistem menurut kita ya. Jadi kita bisa pilih gunakan foto ini gitu. Setelah gunakan foto ini, maka sistem akan menampilkan pesan konfirmasi verifikasi profil. Nah, nantinya dikonfirmasi lagi nih oleh sistem ya. Nah, kalau misalnya proses konfirmasi verifikasi profilnya itu salah, maka dari sisi sistem akan menampilkan verifikasi gagal dan akan diarahkan kembali, kita lihat tanda panahnya, ke menampilkan form pendaftaran akun kembali. Jadi kita ngulang lagi untuk pendaftaran akunnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalnya dalam kasusnya itu konfirmasi verifikasi profilnya itu benar gitu loh. Nah, maka sistem akan menampilkan verifikasi berhasil. Nah, setelah itu kita bisa memilih lanjut dan nantinya diarahkan kembali oleh sistem untuk menampilkan form kode OTP. Nanti sistem menampilkan form kode OTP nih dan mengirimkan kode OTP kepada kita gitu loh. Setelah itu, setelah nanti kita menerima kode OTP-nya, kita memasukkan kode OTP di form kode OTP yang telah disediakan oleh sistem tadi. Kemudian nantinya setelah selesai memasukkan kode OTP-nya, lalu sistem nantinya menampilkan pesan pendaftaran berhasil. Nanti setelah itu kita bisa ke beranda, memilih ke beranda, dan nantinya aplikasi akan menampilkan halaman utama aplikasi sebagai kita ya. Tadi kan kita masuk aplikasinya tanpa ini ya, tanpa masuk akun dulu atau daftar akun dulu, jadinya dalam mode guest gitu teman-teman. Kalau dia sudah registrasi dan sudah berhasil, maka nantinya halaman utama aplikasinya itu sudah masuk ke akun kita gitu loh. Seperti itu. Kita bisa lihat videonya untuk registrasi ya teman-teman, registrasi pengguna. Oke. Mungkin ini agak berbeda ya tampilannya, karena belum diupdate oleh mungkin pihak Samsatnya, belum diupdate. Kalau untuk aplikasi sekarang itu dia langsung masuk ke mode guest teman-teman, nama utama aplikasi tapi dalam mode guest gitu. Seperti yang saya sampaikan seperti yang tadi, verifikasi KTP dan juga nanti ada foto liveness ya teman-teman. Ambil foto liveness-nya.
verifikasi profil, udah kode OTP nanti dikirimkan, pendaftaran berhasil, lalu masuk ke menu utama aplikasi ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan ke diagram aktivitas yang kedua. Mungkin login ini sedikit saja karena memang sedikit prosesnya. Jadi kalau untuk login itu tentu saja kita buka dulu aplikasi Signal Polri-nya. Dan nanti sistem menampilkan halaman utama aplikasi. Setelah itu kita memilih masuk kata daftar sama seperti registrasi tadi. Dan sistem menampilkan form halaman masuk. Untuk halaman masuk ini nanti kita sebagai pengguna nanti mengisikan form halaman masuk itu dengan mengisikan nomor telepon dan juga memasukkan kata sandi. Setelah itu tekan masuk, nanti diverifikasi oleh sistem. Kalau misalkan ada case nomor teleponnya salah atau kata sandinya salah atau dua-duanya salah gitu, maka akan diarahkan kembali ke form halaman masuk oleh sistem. Tapi ketika sudah benar, verifikasinya berhasil, maka nantinya sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi dan telah login gitulah ke akun kita. Nah kemudian untuk fitur yang ketiga itu tambah data kendaraan. Nah untuk fitur tambah data kendaraan ini seperti tadi juga untuk aktornya itu ada pengguna dan juga sistem ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat untuk awalnya itu ini asumsinya kita itu sudah login di aplikasinya gitu loh, sudah masuk dalam aplikasi gitu. Jadi nanti kita sebagai pengguna nanti tinggal pencet tambah kendaraan bermotor. Nanti sistem akan mengarahkan kita ke data kepemilikan kendaraan bermotor kita. Nah ini posisinya masih kosong ya teman-teman untuk daftar kendaraannya sendiri karena dalam hal ini asumsinya kita baru login gitu loh. Jadi belum ada pendaftaran gitu loh. Ini proses pendaftarannya seperti itu. Nanti kemudian pengguna nantinya memilih tambah data kendaraan bermotor. Setelah itu sistem akan menampilkan form tambah data kendaraan bermotor. Nanti kemudian kita sebagai pengguna nanti mengisi pemilik kendaraan bermotor. Nah, ini ada dua ya teman-teman. Ada dua pilihan untuk kita sebagai pengguna dalam hal ini mengisi pemilik kendaraan bermotor. Nah, untuk yang pertama itu ada milik sendiri dan milik keluarga satu kakak. Ini berbeda ya formnya teman-teman. Jadi ini kita satukan saja dalam satu aktivitas gitu. Ketika nantinya kita sebagai pengguna memilih untuk pemilik kendaraan bermotor itu adalah milik kita sendiri, maka nantinya sistem akan menampilkan form data kendaraan bermotor milik sendiri. Apa saja sih yang harus kita isi dalam form ini? Yaitu ada mengisi nomor registrasi kendaraan bermotor, kemudian mengisi 5 digit terakhir nomor rangka, dan kemudian setelah itu kita pilih menjamin kebenaran data dan lanjut. Nah, setelah lanjut, apalagi prosesnya adalah kita lihat. Nah, sistem akan memverifikasi kembali apakah ini data kendaraannya sudah benar apa belum gitu loh. Kalau misalnya masih belum benar atau salah, maka nantinya sistem akan menampilkan pesan gagal dan diarahkan kembali oleh sistem ke sini, form tambah data kendaraan bermotor kembali. Tetapi jika data kendaraannya sudah benar, maka sistem menampilkan pesan berhasil dan kita lihat tanda panahnya. Mana dia tanda panahnya? Nah, kita sudah bisa pilih daftar ya teman-teman. Nah, pilih daftar nanti sistem akan menampilkan data kepemilikan kendaraan bermotornya kita. Nah, kalau dalam satu case-nya lagi itu kita memilih milik keluarga satu kakak. Nih ya teman-teman, milik keluarga satu kakak. Nantinya sistem juga menampilkan form data kendaraan bermotor milik keluarga satu kakak. Nah, ini berbeda dari form yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita lihat perbedaannya. Lihat dulu arahnya kemana. Nah ini dia. Jadi ini adalah form mengisi untuk kendaraan milik keluarga satu kakak itu. Nah jadi apa saja yang perlu kita isikan, yaitu adalah mengisi NIK IKTP, kemudian mengunggah foto IKTP. Nah ternyata ada proses ini ya, memasukkan NIK IKTP dan proses mengunggah foto IKTP teman-teman tambahannya. Nah setelah mengunggah foto IKTP, kita pilih ya mengunggah foto IKTP, nanti sistem beralih ke mode kamera dan nantinya kita melakukan foto IKTP. Seperti tadi juga, kalau nanti dirasa foto IKTP-nya kurang jelas atau blur dan sebagainya, yang menurut kita itu bisa tidak terverifikasi oleh sistem, atau dalam hal artian ini salah fotonya, bukan yang ingin dikehendaki gitu, maka kita bisa pilih foto ulang dan diarahkan kembali oleh sistem ke mode kamera ya. Saya lupa untuk bentuknya ya teman-teman. Ini apa ya?
Bentar, kita tutup dulu ya supaya ini guys, supaya lebih lebar. Nah, ini sudah lebih lebar. Tadi setelah kita pilih foto ulang, nanti diarahkan kembali ke mode kamera ya teman-teman. Nah, kalau dirasa fotonya itu sudah jelas gitu loh, dan kita rasa ini sudah bisa diverifikasi oleh sistem gitu loh, kita bisa pilih foto pakai ini, pilih pakai foto ini gitu, atau dalam hal artian ini benar gitu loh. Kemudian nanti diarahkan lagi, kita mengisi nomor registrasi kendaraan bermotor, mengisi 5 digit terakhir nomor rangka, dan kita memilih menjamin kebenaran data. Setelah itu kita pilih lanjut, sama saja ya, cuman ada tambahan kita mengisi NIK KTP dan melakukan foto ektp ya teman-teman, itu tambahannya. Nah, setelah kita tadi pilih lanjut, setelah itu nanti sistem akan memverifikasi kembali nih. Nah, verifikasi kembali sama seperti tadi. Jika datanya itu belum benar atau dalam artian ini salah ya teman-teman, maka nanti sistem akan menampilkan pesan gagal dan diarahkan kembali ke sini lagi, menampilkan form tambah data kendaraan. Kalau misalkan nanti dalam kasusnya itu data yang sudah diisi sudah benar, maka menampilkan pesan berhasil oleh sistemnya, dan kita bisa melihat daftar, dan kita bisa pilih daftar gitu, maksudnya pilih lihat daftar, dan nantinya sistem akan menampilkan daftar data kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi kita yang sudah terdaftar, maksudnya seperti itu teman-teman. Baik, ini sudah selesai. Mari kita tonton video tutorialnya. Jadi ini tadi registrasi ya. Ini dia tambah data kendaraan. Ini teman-teman sekalian bisa cek sendiri di websitenya, bisa baca sendiri. Ini detail-detail dari tutorial yang dikasih oleh samsatdigital.id terkait dengan penggunaan aplikasi Signal Polri. Bisa dibaca aja panduannya teman-teman. Kita akan fokus lihat videonya saja dan komparasikan apakah sudah benar gitu. Tahapan-tahapannya seperti itu. Baik, kita lihat alurnya seperti apa. Data kendaraan. Kita pilih menu tambah data kendaraan bermotor ya tadi teman-teman. Nah, ini kita mengisi apa saja yang perlu kita isi. Ini kalau dalam kasus video ini dia tuh memilih mode milik keluarga satu kakak gitu. Ya, sesuai dengan apa yang kita bilang tadi ya teman-teman, saya sampaikan tadi. Ini datanya anonim ya teman-teman. Karena anonim sih. Lebih tepatnya apa ya? Data palsu aja gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan itu sudah benar untuk tahapan-tahapannya dan aktivitas-aktivitasnya ya teman-teman. Baik, kemudian kita ke pendaftaran pengesahan STNK. Jadi ini juga lumayan panjang ya teman-teman untuk aktivitasnya, dan juga ada beberapa perbedaan yang signifikan juga. Kita lihat dulu. Nah, kalau sebelumnya di 3 diagram terakhir itu aktornya itu ada 2, sama ini juga 2, tapi ada perbedaan. Yang tadi itu untuk 3 diagram sebelumnya itu adalah pengguna dan juga sistem. Nah, kalau di kasus ini di pengesahan STNK ini aktornya itu sudah wajib pajak dan juga sistem. Jadi ada perbedaan di sini ya teman-teman. Tadi pengguna menjadi wajib pajak. Oke, kita sama, ini asumsinya sudah kita masuk, sudah tambah data kendaraan juga. Asumsinya seperti itu. Ini kita memilih untuk pendaftaran pengesahan STNK. Kita pilih pendaftaran pengesahan STNK itu untuk di awal. Nantinya sistem akan menampilkan form pendaftaran pengesahan STNK. Setelah itu nanti kita sebagai pengguna memilih NRKB yang mana yang ingin kita daftarkan untuk pengesahan STNK-nya. Nanti setelah kita pilih, kita klik lanjut atau pilih lanjut ya. Setelah kita pilih lanjut, nantinya sistem akan menampilkan informasi SKK, pembayaran PKB, dan SWDK LLJ. Nanti teman-teman bisa lihat aja sendiri ya, ini PKB ini apa, SWDK LLJ ini apa, nanti bisa search aja sendiri. Setelah itu nantinya, setelah menampilkan ini, nantinya kita sebagai pengguna akan diarahkan untuk slide tombol kirim dokumen TBPKP. Ini mungkin ini sebelum pembaruannya teman-teman. Kalau saya lihat dalam pembaruannya itu dia bisa kita pilih ambil sendiri di kantor Samsatnya, atau kita bisa pilih untuk kirim dokumennya lewat ini ya, lewat jasa kirim gitu loh. Seperti itu.
Nah, untuk slide tombol kirim dokumen TPPKP ini, di sini ada decision ya teman-teman. Ada decision, kita bisa tekan kembali atau tekan lanjut. Kalau kita tekan kembali, nantinya sistem akan mengarahkan kita kembali ke form pendaftaran pengesahan STNK. Nah, kalau kita pilih lanjut, atau tekan lanjut, maka kita akan diarahkan oleh sistem untuk menampilkan form alamat pengiriman dan pengiriman. Nantinya kita mengisi form tersebut ya, nanti diarahkan seperti itu. Nanti apa saja yang perlu kita isi, itu ada kantor samsatnya di mana, kode pos samsatnya apa, itu alamatnya di mana, ada alamat form penerimanya, itu ada provinsi, ada kabupaten, ada alamat gitu ya. Kemudian ada kode pos, ada nama penerima, ada email, nomor handphone, dan jenis pengirimannya apa nanti sistem akan, nah kalau kita tekan jenis pengiriman itu, nanti sistem akan menampilkan jenis pengiriman apa saja yang tersedia untuk delivery ya, untuk mengirimkan dokumen kita gitu, ke alamat yang kita cantumkan di sini gitu. Nanti kita pilih, nanti kita disuruh milih untuk jenis pengirimannya, nanti ada decision kembali. Jika tekan kembali, maka akan diarahkan kembali ke ini ya, informasi SKK pembayaran PKB dan SPDK-LJ ini ya, kembali ke sini. Kalau kita tekan kembali tadi, kalau kita tekan lanjut, maka sistem akan menampilkan rekap biaya yang diperlukan untuk pembayaran. Nah, nanti ada decision kembali nih. Jika tekan kembali, kemana nih diarahkan? Kita lihat tanda-tandanya. Jika kita tekan kembali, maka diarahkan ke alamat pengiriman dan penerima. Form alamat pengiriman dan penerima. Di sini ya, kita diarahkan kembali kalau kita tekan tombol kembali. Kalau kita kita pastikan dulu, benar nggak? Ya, benar ya. Benar ya, tanda panahnya benar. Nah, kalau kasusnya kita tekan lanjut, maka nantinya sistem itu menampilkan notifikasi lanjut proses pembayaran. Nah, itu kita memilih lanjutkan proses pembayaran ya, teman-teman. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan kode bayar dan nominal pembayaran. Nah, setelah itu kita bisa memilih bank yang kita inginkan untuk proses pembayarannya. Nanti kan setelah kita memilih bank, kita pilih lanjut. Nantinya setelah kita pilih lanjut, sistem akan menampilkan informasi cara pembayarannya seperti apa. Ditampilkan nantinya seperti apa nanti. Ada yang ATM, ada yang M-banking dan sebagainya nanti ya. Nah, nanti di sini ada decision kembali teman-teman. Kalau kita pengen kembali, nanti diarahkannya kemana? Nanti diarahkannya ke kode bayar dan nominal pembayaran kembali. Nah, kalau kita tekan lanjut, nantinya kita akan diarahkan ke, bukan diarahkan, tapi akan muncul notifikasi silahkan lakukan pembayaran seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa memilih melakukan pembayaran ya. Setelah itu nanti ada decision nih teman-teman. Ini disesuaikan saja dengan kasus teman-teman sendiri, apakah pengen melakukan pembayaran dengan M-banking atau ingin melakukan pembayaran dengan ATM. Kalau misalnya teman-teman kasusnya pengen bayar lewat M-banking, maka nanti kita lakukan pembayaran M-banking sesuai dengan informasi cara pembayaran yang telah kita lihat sebelumnya, teman-teman. Nanti dilakukan pembayaran di M-banking. Setelah selesai, nantinya sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran. Nah, kalau kita lewat ATM, maka kita akan melakukan pembayaran di ATM. Nah, sesuai dengan informasi cara pembayaran yang telah kita lihat sebelumnya juga ya, teman-teman. Nah, setelah itu nantinya sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran juga. Jadi setelah dikonfirmasi, nah ini kita lupa ya. Ini misalnya salah ya, kasusnya salah nih misalnya. Itu ini benar dalam. Nah, kalau misalnya konfirmasi pembayarannya itu gagal, nantinya atau salah, nantinya akan ditampilkan oleh sistem pesan kesalahan dan diarahkan kembali kemana? Ke sini lagi, ke kode bayar dan nominal pembayaran. Nah, jika nantinya konfirmasi pembayarannya itu sudah benar, maka sistem akan menampilkan bukti pembayaran dan selesai untuk pendaftaran pengesahan STNK. Kita bisa lihat untuk video tutorialnya di sini ya, teman-teman. Ya, di STNK, habis itu pengesahan STNK. For your information juga, ini videonya terpisah untuk pendaftaran pengesahan STNK dan juga pembayarannya videonya terpisah. Ya. Tapi saya satukan sesuai dengan perbaikan yang yang disuruh oleh Bapak Dr. Reza Fauzan ya, teman-teman. Kita
bisa lihat alurnya seperti apa. Sesuaikah? Ya, sesuai. Nanti ditampilkan informasinya. Nanti kita slide kirim dokumen juga ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ngisi form nih, seperti yang telah kita sampaikan juga tadi. Form untuk alamat pengirimannya dan alamat pengirimannya juga. Kita memilih jenis pengiriman juga tadi. Nah, itu ditampilkan nih. Kita klik lanjut aja. Lanjut ke proses pembayaran. Ini sudah habis videonya. Jadi kita lihat untuk proses pembayarannya seperti apa. Di proses pembayarannya ini dia cara pembayaran dokumen. Kita masuk ke sini. Nah, ini kita bisa lihat nanti detail-detailnya di sini ya teman-teman. Tapi mungkin ini juga sudah terlalu lama ya. Apa ya? Mungkin ini juga sudah ketinggalan, mungkin juga sudah diupdate. Mungkin bukan seperti ini tampilannya, tapi kurang lebih seperti ini kalau proses pembayaran gitu. Gitu. Ini video untuk proses pembayarannya ya teman-teman. Kita bisa lihat. Kita lanjut ke proses pembayaran, klik aja. Oke, nah ada kode bayar dan juga jumlah nominal dari pembayarannya. Nanti kita bisa pilih bank mana yang ingin kita pilih. Kita pilih satu bank, nanti kita klik lanjut. Itu nanti muncul cara pembayarannya, panduan cara pembayarannya nanti disesuaikan aja. Decisionnya nanti kalian seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk pengesahan STNK ya teman-teman. Sebentar. Setelah ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa diagram aktivitas aplikasi Signal Polri. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga materi yang saya sampaikan. Jika ada koreksi, saran, dan juga kritik, silakan tulis di kolom komentar saja ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.